Janganlah dinilai anak-anak kita itu lebih rendah daripada seekor ayam. Ketika ayam belum pulang maghrib, cucunya diteriaki, ayo cari itu ayamnya. Neneknya juga disuruh mencari, orang tuanya bingung mencari karena ayamnya belum pulang. Tetapi giliran anak gadis kita belum pulang maghrib, kita tenang-tenang saja. Nah, inilah kesalahan-kesalahan dari kita, marah sayangi mereka. Indikator terutama adalah jangan sampai ada anak-anak kita yang belum waktunya sudah berboncengan, sudah keluaran kemana-mana. Ini harus segera dicegah. Sayangilah mereka, karena kami juga menyayangi anak-anak semuanya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kami terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid yang telah menyerahkan anaknya kepada kami pada waktu tahun 2012. Terus selanjutnya sekarang kami kembalikan kepada panjenengan semuanya melalui Bapak Komite dan juga orang tua murid. Saya serahkan kembali yogane panjenengan ke panjenengan. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada Yang Maha Kuasa bahwa pada siang hari ini kita bisa kumpul kembali dalam rangka pelepasan siswa-siswi yang 3 tahun yang lalu diserahkan oleh wali murid kepada Bapak Kepala Sekolah untuk digembleng, untuk dididik. Pada kesempatan yang baik ini kami tentu menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemda dalam hal ini yang mewakili yaitu Bapak Kepala Dinas. Kami sebagai pengurus komite tentu merasa bangga, merasa terima kasih bahwa semakin lama SMA Argo Jambi ini semakin dipercaya. Dengan bukti yaitu untuk tahun ini SMA Negeri Argo Jambi telah dipercaya untuk melaksanakan kurikulum 2013. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan itu, dan tentu yang kedua kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya yaitu Bapak Rodiwanto yang telah memberikan sumbangsihnya, dedikasi yang tinggi kepada siswa-siswi SMA Negeri Argo Jambi. Karena apa? Saya selama menjadi pengurus komite, saya betul-betul merasa tidak bisa saya ungkapkan dengan dedikasi Bapak Ibu Dewan Guru. Terbukti kelulusan dari SMA Negeri Argo Jambi selalu bertahan di angka yang memuaskan, yaitu 8,7, bahkan kemarin yang terakhir ini saya dapat berita yang gembira, mungkin Bapak Kepala Sekolah nanti bisa menyampaikan secara utuh. Kalian semua rata-rata nilainya A untuk kelulusan tahun ini. Itu semua berkat dari apa? Dari bimbingan, dari apa? Gemblengan Bapak Ibu Dewan Guru. Saya yakin itu. Kemudian yang berikutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid, tentu atas kerjasama kalian, atas kepercayaan panjenengan semua. Kami yang dipercaya untuk menjadi mitra wali murid dengan sekolah, semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini misalnya nanti kami mohon berkenan Bapak Kepala Dinas untuk menandai prasastinya. Ini adalah tinggalan atau bangunan ini sumbangan dari Bapak Ibu Wali Murid yang 2013-2014 kemarin. Kalau panjenengan insya Allah saya masih ingat, yaitu untuk pagar dan tempat parkir. Saya yakin saya sebagai pengurus komite tentu banyak masih kekurangan-kekurangan yang tentu tidak bisa memberikan hal yang terbaik, termasuk kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Mungkin apa yang kami suguhkan, apa yang kami sikapkan kepada panjenengan masih banyak yang tidak berkenan kepada panjenengan. Pada kesempatan hari ini saya
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir tentu kepada anak-anakku, siswa-siswi yang hari ini lulus, terima kasih atas keyakinan kalian, atas kemauan kalian, atas prinsip kalian. 3 tahun yang lalu kalian masuk, alhamdulillah kalian masih membawa predikat sebagai siswa, sebagai siswi yang baik di SMA Negeri Jambi. Dengan terbukti kalian sekarang lulus, bahkan 100% lulus dengan nilai A. Untuk itu saya mohon, tadi Pak Rodi sudah menyumbangkan suara emasnya. Ini lagu wajib dari kalian, dari kakak-kakak kelas kalian, yaitu menyanyikan lagu bakti kalian, ucapan terima kasih kalian kepada orang tua kalian, bakti dan ucapan terima kasih kalian kepada Bapak Ibu Dewan Guru, yaitu lagu yang tentu akan kami persembahkan, lagu Kasih Ibu dan Kasih Guru. Mohon kalian yang kompak, sekompak Bapak Ibu Dewan Guru yang tadi tampil di mimbar ini. Monggo Mas Sirip. Saya yakin bakti orang tua, bakti Bapak Ibu Dewan Guru akan selalu mengantar masa depan kalian. Mohon maaf, itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMA AM 1 Rogo Jambi, Ketua Komite beserta segenap Dewan Guru, para undangan, wali murid, dan anak-anakku semuanya yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini saya mengucapkan rasa terima kasih kepada komite yang mampu menyumbangkan pentas dan aula ini yang sangat megah menurut saya. Diperkirakan kurang lebih menghabiskan dana 200 juta. Di sebelah kanan ada ukiran Ki Hajar Dewantara, di sebelah kiri kita ditandai dengan Raden Ajeng Kartini. Saya bangga karena ternyata tidak hanya murid yang kreasi, Dewan Guru juga kreasi, dan kepala sekolah juga jadi penyanyi dadakan. Terima kasih. Saya berharap ada grup band yang abadi di SMA ini, ciptakan sebuah lagu, 10 lagu terbaik yang berisi pesan-pesan moral kepada anak-anak kita. Dan kalau bisa ada yang menjadi donatur, sponsor untuk direkamkan sehingga nanti bisa menyebar di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Amin. Bisa jadi ini adalah ucapan guyonan, tetapi ketika nanti ditanamkan kuat dalam alam bawah sadar Bapak Ibu Guru SMA Rogo Jambi, insya Allah ini akan menjadi kenyataan. Amin. Saya bangga kepada adik-adik yang telah menghidupkan budaya tradisional berdampingan dengan budaya internasional, grup band luar biasa, semuanya bisa bersanding, ada kearifan lokal yang kami memang inilah yang harusnya
dilakukan oleh semua sekolah-sekolah di Kabupaten Banyuwangi. Berwawasan global tetapi berkeunggulan lokal tetap sama-sama berdampingan. Saya ucapkan terima kasih juga. Mudah-mudahan selepas dari kelas 12 nanti ada kader-kader terbaik yang bisa mewarisi dan meneruskan budaya lokal ini. Hanya mudah-mudahan nanti kalau turun tidak usah ditabui model kaisar ya. Saya khawatir turun sampai joget kaisar nanti. Luar biasa, Bapak Ibu. Banyuwangi tahun-tahun ini sudah mendapatkan penghargaan yang luar biasa, mendapatkan juara 1 Pro Award tingkat provinsi karena telah membiayai siswa tidak mampu sampai dengan S1 hingga tahun 2013 ini adalah 138 siswa. Ada yang putranya tukang tambal ban, ada yang tukang pengembala kambing, ada yang pedagang biasa, ada yang pedagang es keliling. Saya datang sendiri ke rumahnya karena saya meninjau lokasi langsung. Dan mereka tahun depan sudah dinyatakan lulus sebanyak 24 mahasiswa calon sarjana. Dan ditambah lagi tahun ini ada 50 calon mahasiswa. Mohon kalau ada yang berkenan guru BK didaftarkan ke Dinas Pendidikan. Nanti seleksinya ada di Dinas Pendidikan juga atau di SMA yang ada di kota. Saya berharap ada anak-anak yang memang tidak mampu, yang tidak mungkin bisa kuliah, tetapi pada akhirnya 4 tahun ke depan bisa menjadi sarjana. Saya juga terima kasih, tahun kemarin ada anak SMA Rogo Jambi yang sudah diterima di Akademi Kepolisian melalui seleksi yang sangat ketat. Tetapi ternyata SMA Rogo Jambi telah menghasilkan 2 lulusan terbaik untuk masuk dalam Akademi Kepolisian. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang telah membimbing semuanya. Berikutnya, penghargaan adalah diperoleh secara tingkat nasional. Kabupaten Banyuwangi, saya hadir di Casablanca Mall waktu itu, dihadiri Menteri Komunikasi dan Perhubungan juga, sebagai Indonesia Digital Society Award. Berarti semua layanan nanti akan dilayani dengan model-model online internet. Anak-anak bisa sekarang ini sudah mengakses internet di mana-mana. Ini adalah jawaban dari beliau Bapak Bupati, karena menutup internet, menutup warung-warung internet tidak mungkin. Maka harus diberikan kompetisi yang lain. Anak-anak bebas berkeliaran di mana-mana. Di taman-taman pahlawan itu juga ada, di Taman Sri Tanjung, bahkan di Rogo Jambi ini sudah ada, bisa mengakses. Karena yang saya tangkap selama ini, warung-warung internet yang ada adalah justru bertujuan yang tidak baik. Karena disekat-sekat dengan sekat yang tertutup. Saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana 2 sejoli di warung internet itu melakukan hal yang tidak senonoh dan tidak bagus. Sehingga untuk mengantisipasi ini, dibangunlah 2.200, bahkan ke depan ini 10.000 titik wifi di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Dan inilah yang menyebabkan Banyuwangi mendapatkan juara 1 tingkat nasional. Bahkan PPDB penerimaan peserta didik baru akan di-online-kan mulai tahun kemarin, 2 tahun kemarin sudah di-online-kan. Ini mudah-mudahan bisa memudahkan pelayanan kita. Ke depan kami ingin urusan-urusan ke Dinas Pendidikan, Bapak Ibu wali murid cukup melihat dari rumah, mengakses di internet. Kalau kami mengurus surat rekomendasi penelitian, ditinggal saja, nanti kami naikkan di web, dicetak di rumah juga bisa. Saya kemarin sudah ketemu dengan Direktur Telkom Banyuwangi, saya ingin pelayanan wali murid ke depan ini lebih baik, tidak perlu datang ke Banyuwangi. Dan pelayanan terakhir adalah kami mohon, nanti lulusan-lulusan terbaik ini dibekali dengan 20 legalisasi ijazah, supaya begitu keluar tidak perlu lagi kembali ke sekolah, tidak perlu lagi kembali ke dinas untuk hanya sekedar minta legalisasi ijazah. Dan kita kami umumkan khusus sekolah negeri, legalisasi ijazah tidak perlu minta ke Dinas Pendidikan, cukup di sekolah saja sesuai dengan peraturan menteri, karena memang ini memudahkan. Jangan sampai ada anak kali baru, kali pahit datang ke Dinas Pendidikan, lalu saya tidak ada, menunggu seharian
pulang lagi, balik lagi tidak ada, maka kami mohon nanti dibekali dengan legalisasi ijazah pulang, sehingga ke depan tidak perlu lagi datang ke sekolah hanya untuk legalisasi ini. Penghargaan sudah diperoleh. Penghargaan perencanaan pembangunan terbaik kedua, di mana sebagai Pangripta Nusantara Utama diraih oleh Kabupaten Banyuwangi. Penghargaan 20 pemerintah dengan kinerja terbaik di Indonesia juga diperoleh dalam bulan-bulan ini. Tadi malam Bapak Bupati memberikan paparan di Bank Indonesia, paparan di hadapan banker-banker, bagaimana Banyuwangi bisa mempertahankan inflasi yang sedemikian rupa di saat kabupaten lain kolap tidak bisa mempertahankan. Ini prestasi yang sungguh luar biasa. Yang kedua, kami berpesan kepada Bapak Ibu Wali Murid, kepada anak-anak kita, mahkota-mahkota kita, mutiara-mutiara kita, tolong lindungi mereka, sayangi mereka. Kami tidak ingin terjadi peristiwa di Kabat terulang lagi di seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Banyuwangi, di mana kecil disayang-sayang, sudah besar ditebang orang lain. Kami tidak ingin ada penebangan kehormatan anak-anak gadis kita, penebangan kehormatan semuanya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Cukup peristiwanya di Kabat saja, kami tidak ingin terjadi lagi. Karena itu, marilah kita mulai menyayangi. Janganlah dinilai anak-anak kita itu lebih rendah daripada seekor ayam. Ketika ayam belum pulang maghrib, cucunya diteriaki, ayo cari itu ayamnya. Neneknya juga disuruh mencari, orang tuanya bingung mencari karena ayamnya belum pulang. Tetapi giliran anak gadis kita belum pulang maghrib, kita tenang-tenang saja. Nah, inilah kesalahan-kesalahan dari kita. Mari sayangi mereka. Indikator terutama adalah jangan sampai ada anak-anak kita yang belum waktunya sudah berboncengan, sudah keluaran kemana-mana. Ini harus segera dicegah. Sayangilah mereka, karena kami juga menyayangi anak-anak semuanya. Berikutnya, kepada sekolah, mohon kepada guru BK segera membentuk tim, membentuk tempat-tempat khusus yang bisa untuk melaporkan kekerasan anak. Karena ini harus dilaporkan kepada guru-guru. Ini mungkin belum tampak, tapi nanti kalau ada keberanian melaporkan, saya yakin itu tampak. Sudah cukup sekali peristiwa di Sukabumi, cukup peristiwa di JIS, Jakarta International School, terjadi kekerasan seksual kepada anak-anak kita. Karena itu, mari kita sayangi anak-anak kita semuanya. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru yang telah mengantarkan anak-anak lulus 100%, anak-anak yang memiliki karakter yang bagus. Karena itu kami nanti mengakhiri pidato ini bukan dengan menyanyi permintaan Pak Setio. Kami ingin membacakan sebuah puisi yang akan berguna kepada anak. Puisi ini insya Allah renungan kita, betapa orang tua kita telah susah payah menyekolahkan kita, memelihara kita, merawat kita. Tetapi terkadang kita sudah melupakan mereka juga. Akhirnya izinkan saya membacakan sebuah puisi yang mungkin dari Ketua Panitia sudah memberikan dengan menyanyi lagu, kemudian Bapak Kepala Sekolah menyanyikan lagu, dan Ketua Komite juga menyanyikan lagu. Maka izinkan saya membacakan sebuah puisi, mungkin 10 menit sudah cukup. Terima kasih. Ini puisi saya peroleh ketika saya menghadiri wisuda Stikom, dan saya sangat terkesima, sangat terharu ketika puisi ini dibaca. Sehingga Ketua Telkom saya telepon, tolong saya dikirimi puisi itu. Di mana-mana di hadapan anak-anak kami akan bacakan ini, supaya ini menjadi titik tolak kebaktian kita kepada orang tua kita. Surat dari ayah dan ibu. Anakku, ketika aku semakin tua, aku berharap kamu memahami dan memiliki kesabaran untukku. Suatu ketika aku memecahkan piring atau menumpahkan sup di atas meja, karena penglihatanku berkurang, aku harap kamu tak memarahiku. Orang tua itu sensitif, selalu merasa bersalah saat kamu berteriak. Ketika pendengaranku semakin memburuk,
dan aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Aku harap kamu tidak memanggilku tuli. Mohon ulangi apa yang kamu katakan atau menuliskannya. Maaf anakku, aku semakin tua. Ketika lututku mulai lemah, aku harap kamu memiliki kesabaran untuk membantuku bangun. Seperti sebagaimana aku selalu membantu kamu saat kamu masih kecil untuk belajar berjalan. Aku mohon, jangan bosan denganku. Ketika aku harus mengulangi apa yang kukatakan seperti kaset rusak, aku harap kamu terus mendengarkan aku. Tolong jangan mengejekku atau bosan mendengarkanku. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil dan kamu ingin sebuah balon? Kamu mengulangi apa yang kamu mau berulang-ulang sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maafkan juga bauku tercium seperti orang yang sudah tua. Aku mohon jangan memaksaku untuk mandi. Tubuhku lemah. Orang tua mudah sakit karena mereka rentan terhadap dingin. Aku harap kamu ingat ketika kamu masih kecil. Aku selalu mengejar kamu karena kamu tidak ingin mandi. Aku selalu mengejar kamu karena kamu tidak ingin mandi, nak. Ketika aku selalu rewel, aku harap kamu bersahabat denganku. Ini semua bagian dari menjadi tua. Kamu akan mengerti ketika kamu tua. Dan jika kamu memiliki waktu luang, aku harap kita bisa berbicara. Bahkan untuk beberapa menit, aku selalu sendiri sepanjang waktu. Dan tidak memiliki seorang pun untuk diajak bicara. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaan. Bahkan jika kamu tidak tertarik dengan ceritaku, aku mohon berikan aku waktu selama beberapa saat terakhir dalam hidupku. Aku mungkin tidak akan bertahan lebih lama. Ketika waktu kematianku datang, aku harap kamu memegang tanganku dan memberikanku kekuatan untuk menghadapi kematian. Dan jangan khawatir, ketika aku bertemu dengan Sang Pencipta, aku akan berbisik padanya untuk selalu memberikan berkah padamu, karena kamu mencintai ibu dan ayahmu. Terima kasih atas segala perhatianmu, nak. Kami mencintaimu dengan segala kasih yang berlimpah. Terima kasih. Inilah puisi yang saya dapatkan pada saat kami menghadiri wisuda Telkom Setikon, dan saya bergegas untuk kontak ketua Setikon. Saya mohon dikirim email ini. Ini sangat bagus untuk inspirasi anak-anak. Pelajaran bahasa Indonesia tidak harus diselesaikan dengan soal. Menciptakan puisi seperti ini bisa untuk membentuk karakter yang terbaik. Akhirnya kurikulum 2013 yang sudah dilatihkan mudah-mudahan bisa mengubah mindset pola pikir guru untuk kembali mengajari anak-anak dengan dunianya, bukan dengan teori-teori semata. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.